Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pelajaran agama Islam dari Prodi Manajemen Mutu Halal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sapalik Raya dengan eh, ber- bertugas sebagai moderator di video kali ini. Tema tema yang akan kita bawa kali ini adalah akhlak membangun pribadi yang Islami. Sebelumnya, kita perkenalkan kepada pemateri yang akan membacakan semua poin-poin. Yang pertama ada Salma Anik dengan nomor NPM ujungnya 08, terus Jihan yang akan membacakan materi poin nomor 2 dan 3. Selanjutnya ada saya, Yasa Palik Raya, yang akan membacakan poin nomor 4. Dan yang terakhir ada Yogi Ferdiansyah yang akan membacakan materi nomor 5. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada materi dari poin nomor 1 yang akan dibacakan oleh Salma. Yang pertama, makna akhlak. Secara etimologis berasal dari kata Arab yaitu akhlak, bentuknya jamak dari kata kulukun dalam kamus Al-Mujib, memiliki arti yang memiliki sifat, tabiat, adat kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti. Akar kata akhlak adalah dari kata khalaka yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khalik yang berarti menciptakan, makhluk yang berarti yang diciptakan. Terminologi terdapat beberapa pendapat para ahli sebagai dikutip dari buku PAI Syafi'i 2014 halaman 124, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Imam Al-Ghazali, sesuai yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memperlakukan pemikiran terlebih dahulu. 2. Brahim Anis, sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 3. Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa dan yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk. Ibnu Maskawai, akhlak merupakan keadaan jiwa yang mengajak seorang untuk melakukan perbuatan tanpa dipikirkan, diperhitungkan sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari pendapat para ahli atas bahwa perbuatan manusia bisa dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu hanya dilakukan sekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Jadi akhlak harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. 2. Perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau dilatih terlebih dahulu karena terpaksa atau setelah dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang, tidak disebut akhlak tanpa memerlukan pikiran lagi. Kondisi hati bisa disebabkan dari faktor dirinya, sebab dalam dirinya manusia terdapat 3 nafsu, yaitu 1. Nafsu al-syahwaniyah, itu nafsu yang pada manusia dan binatang. Nafsu ini cenderung mengarah kepada terpenuhinya kenikmatan, kesejahteraan, dan kesenangan seperti makna minum dan syahwat jasmaniah. 2. Nafsu al-ghadabiyah, nafsu ini juga ada pada manusia dan binatang, cenderung pada sikap marah, merusak, ambisi, dan menguasai dan mengalahkan orang lain. Nafsu ini juga lebih berbahaya daripada nafsu sawaniyah. Nafsu 3. Nafsu al-natikah, jiwa yang cerdas, yang baik menonjolkan kelebihan jiwa manusia atas jiwa binatang dengan adanya kekuatan berpikir yang menjadi sumber pertimbangan tingkah laku yang selalu mengarah kepada kebaikan. Terima kasih kepada Salma yang telah membacakan poin nomor 1. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi yang telah disampaikan oleh Salma. Kemudian poin nomor 2 akan dibacakan oleh Jihan dan dilanjutkan
dengan poin nomor 3 yang akan dilanjutkan juga oleh Jihan. Selanjutnya ada pembagian dan sumber-sumber akhlak. Akhlak adalah sifat perilaku atau norma kebiasaan baik maupun buruk yang tumbuh dalam diri seseorang dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak menempati kedudukan yang sangat penting dan istimewa. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran yang disebutkan kurang lebih 1.500 ayat yang membahas tentang akhlak. Sumber-sumber akhlak dalam Islam ada dua macam, yaitu akhlak yang bersumber pada agama. Akhlak yang bersumber pada agama itu ada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah atau hadis atau Al-Quran adalah ajaran Islam berupa perbuatan, perkataan, pernyataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Maka manusia di muka bumi ini harus meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup di dunia dan di akhirat itu mendapatkan keberkahan. Akhlak yang bersumber bukan pada agama itu ada dua, yaitu ada insting dan pengalaman. Untuk insting sendiri adalah insting atau suara hati kecil naluri manusia yang dilakukan secara spontan dan dapat membedakan yang baik itu adalah akhlak terpuji maupun perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan yang jelek. Lalu ada pengalaman. Pengalaman adalah perisai manusia dalam mengetahui, mengetahui kehidupan sehari-hari secara berulang-ulang, sehingga baik dan buruknya perbuatan manusia tergantung dari hasil pengalaman manusia dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan zaman selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi norma-norma dalam bermasyarakat. Kemudian ada pembagian akhlak. Akhlak dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Ada akhlak daruri, yaitu akhlak yang bersumber langsung dari Tuhan, dimiliki sejak lahir dan tidak memerlukan latihan atau pendidikan. Yang kedua ada akhlak muhtasab, akhlak yang diperoleh melalui usaha, latihan, pembiasaan, dan pendidikan. Lalu berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya ada akhlak kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada akhlak kepada makhluknya. Dan akhlak kepada makhluknya itu terbagi menjadi ada akhlak terhadap sesama manusia, ada akhlak terhadap makhluk lain selain manusia. Lalu ada berdasarkan sifatnya, yaitu ada akhlak mahmudah, yaitu terpuji, yaitu akhlak yang baik, yang benar menurut syariat Islam, seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, dan rela berkorban, dan masih banyak lainnya. Dan selanjutnya ada akhlak mazmumah, yaitu tercela, akhlak yang buruk dan harus dihindari oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kikir, sombong, dengki, mengingkari janji, mencuri, berbicara kasar, berprasangka buruk, iri hati, dan membicarakan kejelekan orang lain, terus membunuh dan murtad. Secara umum, akhlak juga dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu ada akhlak wadiyah. Akhlak wadiyah adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Lalu ada akhlak Islam, akhlak yang bersumber dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ikhlas, sabar, syukur, takut, kemurkaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, jujur, adil, amanah, tawadu, dan masih banyak lainnya. Dalil-dalil tentang pembagian akhlak dan sumber-sumber akhlak itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah
suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Oke teman-teman, terima kasih kepada Jihan yang telah membacakan poin-poin nomor 2 dan nomor 3. Semoga teman-teman tadi menyimaknya dengan baik dan memahami materi tersebut. Selanjutnya ada materi poin nomor 4 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan dari poin nomor 4, yaitu tentang dalil tentang akhlak. Namun sebelumnya mohon maaf karena materinya tidak dimasukkan ke PowerPoint, jadi saya akan membacakan dari gambar berikut. Dalil tentang Al-Quran. Dalil Al-Quran ada dalam surat Al-Qalam. Al-Quran yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam. Dan yang kedua ada dari surat Al-Ahzab yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 2. Pada ayat yang pertama, Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung atau terpuji. Kemudian pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah patut dijadikan contoh oleh orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Selanjutnya ada dalil hadis. Untuk dalil hadis ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak. Di antaranya dalil dari hadis riwayat Bukhari nomor 5569. Nah, untuk dalil dari hadis Bukhari yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami, Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Sulaiman, saya mendengar Abu Wa'il, saya mendengar Masruq, dia berkata, Abdullah bin Amru berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Al-Masyi dari Syaqi bin Salamah dari Masruq, dia berkata, kami pernah menemui Abdullah bin Amru ketika kami tiba di Hufa bersama Muawiyah. Kemudian dia ingat Rasulullah SAW. Senyap berkata, beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan. Lalu Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5569. Kemudian hadis yang nomor 2 diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171 yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Ar-Raqi telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Muawiyah bin Yahya dari Ahjuri dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan akhlak atau etika Islam adalah rasa malu. Pada hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan pada hadis kedua, Nabi menjelaskan bahwa setiap agama memiliki akhlak atau etika, dan akhlaknya agama Islam adalah memiliki rasa malu. Intinya, ayat Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan kepada setiap manusia Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, untuk memiliki akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oke. Sekian untuk poin nomor 4. Mudah-mudahan kalian paham. Oke teman-teman, terima kasih yang telah mendengarkan materi dari saya atau presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Yogi Ferdiansyah. Selanjutnya ada poin nomor 5 yang akan dibacakan oleh Yogi Ferdiansyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia berakhlak. Manusia berakhlak, manusia yang hatinya bersih, suci, sehat. Kemudian
manusia yang tidak berakhlak, manusia yang hatinya kotor atau sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman dan hatinya. Al-Ghazali mengemukakan tanda-tanda manusia beriman. Yang pertama, manusia beriman adalah manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, tidak ada faidahnya. Yang ketiga, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengabdi hanya kepada Allah. Yang kelima, selalu memuji dan menggunakan Allah. Yang keenam, bergetar hatinya jika nama Allah disebut. Yang ketujuh, tidak menyakiti orang lain, baik dengan sikap maupun perbuatannya. Kemudian yang terakhir, tidak ada bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan dan lain-lainnya. Oke, terima kasih kepada Yogi yang telah membaca poin nomor 5. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah kalian mengerti dari materi tadi? Semoga kalian paham. Selanjutnya, untuk sesi pertanyaan, bisa ditanyakan pada saat Zoom pelajaran agama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang telah kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.